Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di seputar finance. Di chapter kali ini saya akan membahas tentang ada nggak sih cashback atau kompensasi dari pihak finance. Cashback, ya, kalau sebagian teman-teman yang masih belum tahu, mungkin nggak tahu ya kali, mungkin ada isu, oh bisa dibalikin ke pihak finance kalau sudah tidak mampu bayar cicilan, nanti kita dapat cashback. Coba di logika, pakai logika ya. Hutang 100 juta plus bunga, kalau kita ke finance itu pasti bunga, berbunga ya. Setelah dikasih pembayaran, diprintkan payment pembayaran, di situ ternyata totalnya 130 jadi 150, padahal hutangnya hanya 100 juta. Loh kok bisa gitu? Iya bisa ya, yaitu yang bunga. Beda kalau kamu pinjam di bapakmu, Pak, aku pinjam 100 juta, balik 100 juta selesai. Nah, coba di logika. Kalau kamu baru angsuran 1 tahun, kira-kira bisa menutup pokok utang yang 150 enggak? 100% gak bakal bisa. Nah, kalau itu jelas-jelas tidak bisa nutup, ya di pokok hutang pun masih membengkak tinggi, bagaimana kita bisa dapat cashback dari pihak finance? Jelas gak dapat ya. Kalau nggak percaya, kamu datang ke pihak finance, ke kantor, kamu tanya, Mbak, saya sudah tidak mampu bayar. Kalau kamu udah ngomong tidak mampu bayar, saya mau balik mobil, maka bapak itu akan telepon bosnya, pimpinannya, CH-nya, collection head-nya, atau departemen collection lah ya. Setelah pimpinannya senang enggak? Senang, rezeki. Tapi dia akan bilang seperti ini, Bu, Pak, hutang pokok jenengan itu sekian, 150 juta. Ya toh, walaupun udah dibayar satu tahun, harusnya kurang segini, tapi ini aja kalau harga lelang mobil dijual pun nggak bisa nutup ini, Bu. Jelas nggak bisa nutup. Harga lelang mobil kalau udah dijual itu tidak bisa nutup pokok utang ya. Di logika nggak bisa nutup pokok utang, artinya cashback dari finance itu tidak ada ya. Jadi jangan mau dibohongi oleh pihak finance. Cashback dari finance itu tidak ada. Nah, itu kalau kamu balikin ke pihak finance. Tapi kalau balikin ke saya, ya, tak bantu, ya. Jawabannya ada cashback ya ada. Loh, kok bisa gitu Mas Agus? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Ya mungkin banyak orang di seluruh Indonesia yang paham juga, khususnya ormas atau lembaga perlindungan konsumen, LBH, LPK, mereka pasti paham. Nah, terus caranya gimana Mas Agus biar dapat cashback dari BFN? Nah, kalau kamu datang ke kantor, jawabannya seperti tadi, ditemukan, malah mungkin bisa ditahan, dititipkan. Pak, Bu, mobil dititipkan sini dulu, nanti kalau setelah lelang, kalau pokok hutangnya bisa menutup dan ada sisanya, Ibu saya kabarin, kasihkan lagi ke Bu uangnya sisanya. Long pokoknya saja itu minus kok, mau dibalikin apanya? Ya 0 rupiah. Jangan setelah seminggu 2 minggu ibunya telepon, andai kata nih, Pak ada nggak kembalian? Nggak ada Bu, padahal seminggu 2 minggu udah lelang, udah selesai, udah dilelang. Nggak ada Bu, nggak ada pengembalian, buat nutup hutang aja kurang, harusnya ibu nombok. Nah, ada beberapa
kasus sih, ibu-ibu dia minta tolong saya balikin ke mobil ke pihak financial leasing. Kata dia, ibu, dia ke kantor gak dapet apa-apa, malah disuruh nambah. Waktu itu aku lupa suruh nambah berapa. Ya aku bilang anggap aja nih suruh nambah uang 10 juta. Loh, saya itu udah bayar 1,5 tahun Mas Agus, tapi kok saya balikin saya gak dapet apa-apa. Ya aku pikir kalau tenor 5 tahun, jalan 2 tahun aja tetap gak dapat apa-apa karena gak ada sisa harga jual. Contoh Sigra nih, Sigra tahun 2018, ini 2020 nih, udah berarti kan udah bayar 2 tahun, tenor 5 tahun. Harga Sigra udah 2 tahun yang lalu, sekarang aja harga Sigra lelangnya paling 60 juta. Lah hutangnya aja masih 100-an lebih. Ya, gimana dapat sisa? Kan nggak bakal dapat sisa. Seperti itu contohnya. Makanya jangan percaya buat teman-teman semua atau ibu bapak semua kalau minta cashback ke pihak finance, jelas itu tidak ada. Beda lagi kalau pihak internal finance-nya loh. Kalau ada internal finance-nya yang memainkan, mungkin ada. Nah, cuma pertanyaannya seperti ini, kira-kira bisa nggak menemukan seseorang di finance yang bisa main seperti itu? Itu kan harus fraud kan. Arti fraud itu istilah kayak kecurangan. Berarti Anda harus menemukan karyawan yang fraud di finance tersebut. Nah, kan Anda nggak punya link di situ, nggak punya kenalan kan. Nah, terus nggak gimana bedain? Nah, intinya seperti itulah, tidak ada cashback. Tapi kalau lari ke LBH, asalkan LBH-nya ini resmi, badan hukumnya resmi loh ya, kan banyak LBH atau LPK atau lembaga perlindungan konsumen itu yang abal-abal. Jadi hati-hati, ditanya dulu keresmiannya dulu ya, legalitasnya seperti apa dulu, itu dilihat dulu suratnya. Kalau benar suratnya, oh iya ini LBH, lembaga perlindungan konsumen dengan nomor sekian-sekian, oke, gak masalah, kantornya jelas. Nah, masalahnya sekarang pun banyak ormas yang buka kayak konsultan hukum juga, yang mereka juga kenalan lawyer. Cuman kan kembali lagi ya, banyak sifat manusia yang mentang-mentang dia paham nyeleweng, ada. Makanya kalau memang harus lari ke lembaga perlindungan di wilayah ibu bapak atau teman-teman setempat di daerah Anda semua, carilah yang legalitasnya itu jelas ya, legalitasnya jelas. Karena jangan sampai kita menyerahkan mobil tanpa surat serah terima. Serah terima kan ada istilah kayak surat kuasa gitu. Nah, kenapa harus ada surat kuasa? Ya sama halnya kalau Anda kena kasus pidana lah ya, Anda menyuruh pengacara buat ngurusin itu harus pakai kuasa, kan seperti itu ya, sama. Nah, itu seputar tentang cashback dari finance. Jadi kalau memang berat angsuran di depan, ya saya rasa jangan kredit dulu lah, sabar. Kalau nggak gitu ya beli yang harga 40-an, yang beli yang tahun-tahun tua dulu ya, itu setidaknya masih enak daripada beli baru tapi ujung-ujungnya ditarik pihak finance atau nggak mampu bayar, kita dibalikin cuma-cuma, itu konyol ya. Jadi jangan dibalikin cuma-cuma karena kita udah ngeluarkan DP ya. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Kalau memang ini bagus buat Anda, ya dikasih subscribe-nya dong. Sama like juga ya, sama komen, gak masalah komen, atau bisa japri ke WA saya karena di profil saya itu ada nomor WA saya.